kalau nenggak hati-hati. Listi mengerutkan kening. Apa maksudnya? Kamu kan manajer, pasti aman lah. Namun Sambo tak menjawab. Dalam hatinya ia tahu posisinya sedang di ujung tanduk. Sementara itu, Irfan justru mendapat kesempatan baru. Suatu siang, pria paruh baya yang dulu menawarinya bantuan datang lagi. Kali ini ia memperkenalkan Irfan pada seorang rekan bisnis yang memiliki toko bahan makanan besar. Kamu serius dengan usahamu? Kalau iya, saya bisa bantu kamu pasarkan produkmu lebih luas lagi, ujar pria itu. Irfan menatapnya dengan mata bergetar. Kesempatan itu bagaikan pintu besar yang terbuka di depan matanya. Dengan suara mantap ia menjawab, saya serius pak. Saya akan lakukan apapun untuk membuktikan kesungguhan saya. Dari situ, langkah Irfan makin meluas. Ia bukan lagi hanya seorang penjual gorengan di pinggir jalan, tapi perlahan membangun jalannya menuju sesuatu yang lebih besar. Namun, semua ini baru awal. Takdir masih menyimpan pertemuan yang akan membuat dunia Irfan, Listi, dan Sambo beradu kembali. Langkah Irfan mulai terlihat jelas. Dari usaha kecil yang dulu hanya gerobak sederhana, kini ia sudah memasok makanan ke beberapa toko besar. Pesanan datang silih berganti, membuatnya harus bekerja lebih keras. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, semangatnya tidak pernah luntur. Namun setiap keberhasilan pasti datang bersama ujian. Suatu malam, ketika Irfan sedang menghitung hasil penjualan, rasa sakit di dadanya kembali menyerang. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Ia terjatuh di lantai rumah kecilnya. Nafasnya sesak, seolah ajal kembali mengetuk. Dengan sisa tenaga, Irfan meraih gelas air dan meminumnya perlahan. Tubuhnya bergetar hebat, tapi hatinya berbisik tegas. Aku gak boleh kalah. Aku sudah terlalu jauh untuk berhenti. Keesokan paginya, meski masih lemah, ia tetap memaksakan diri mengantar pesanan. Para pekerja toko yang melihatnya terkagum. Luar biasa anak muda ini. Meski sakit, tetap semangat kerja, ucap seorang karyawan dengan mata heran. Di sisi lain kota, kehidupan Listi bersama Sambo mulai retak. Sambo kerap mendapat tekanan dari perusahaannya. Ada kabar besar yang beredar. Perusahaan itu akan diakuisisi oleh pihak luar. Hal itu membuat banyak karyawan resah, termasuk Sambo. Kalau perusahaan diambil alih, posisiku bisa hilang, Lis, kata Sambo cemas. Listi menatapnya kesal. Kamu jangan bercanda, Mas. Aku udah ninggalin segalanya demi kamu. Jangan sampai hidupku jatuh lagi. Kata-kata Listi membuat Sambo makin tertekan. Ia mulai sering marah-marah, bahkan tak jarang meninggalkan Listi sendirian di rumah. Kehidupan yang dulu penuh tawa, kini berganti dengan pertengkaran dan kecemasan. Sementara itu, usaha Irfan justru semakin kokoh. Ia mulai mendapat tawaran kerjasama lebih besar. Bahkan beberapa investor lokal tertarik dengan ketekunannya. Dari rumah kecil yang dulu sunyi, kini mulai berdatangan tamu yang ingin menjalin bisnis. Malam itu, Irfan duduk sendiri di meja kayunya. Ia menatap lembaran rencana yang penuh coretan. Meski tubuhnya masih sering dilanda sakit, matanya berbinar. Aku harus terus maju. Aku harus sampai di puncak, bagaimanapun caranya. Tanpa ia sadari, jalan yang ia pilih semakin dekat untuk mempertemukannya kembali dengan masa lalu. Sebuah pertemuan yang akan membuka luka lama, sekaligus menjadi pembuktian siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa bulan berikutnya, langkah Irfan makin mantap. Dari sebuah usaha makanan sederhana, kini ia berhasil mengembangkan jaringan distribusi yang lebih luas. Ia mempekerjakan beberapa karyawan muda, membeli peralatan yang lebih modern, dan perlahan meninggalkan kehidupan serabutan yang dulu membelenggunya. Namun di balik keberhasilannya, Irfan tak pernah lupa rasa sakit yang pernah ia alami. Setiap kali tubuhnya lelah atau dada terasa sesak, ia selalu mengingat wajah Listi yang meninggalkannya. Luka itu kini berubah menjadi tenaga yang mendorongnya semakin jauh. Aku harus terus maju. Mereka harus tahu aku bukan pria lemah yang pantas ditinggalkan.
bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, kabar besar mengguncang perusahaan tempat Sambo bekerja. Benar adanya, perusahaan itu resmi diakuisisi oleh pemilik baru. Suasana kantor kacau. Banyak karyawan cemas akan posisinya, termasuk Sambo. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku harus cari cara. Aku gak boleh kehilangan jabatan ini, gumamnya gelisah. Listi yang awalnya penuh percaya diri, kini ikut panik. Mas, kamu kan janji gak akan bikin aku jatuh lagi. Kamu harus lakukan apa saja biar tetap dipertahankan. Sambo hanya mengangguk lemah. Hatinya semakin terbakar rasa takut. Hari itu, sebuah pengumuman ditempel di papan utama perusahaan. Besok, pemilik baru akan datang untuk bertemu seluruh karyawan. Suasana kantor semakin panas. Semua orang sibuk menebak-nebak siapa sosok di balik akuisisi besar itu. Di malam yang sama, Irfan duduk di ruang kerjanya yang baru. Tidak lagi di rumah kecil, melainkan di sebuah kantor sederhana yang mulai ia bangun sendiri. Ia menatap kontrak di atas mejanya. Tanda tangannya tertera jelas di dokumen akuisisi perusahaan besar itu. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, tapi karena rasa syukur yang dalam. Wajahnya menunduk, air mata tipis jatuh ke kertas itu. Ia teringat masa-masa saat tubuhnya terbaring koma, ditinggalkan tanpa peduli. Kini, ia berada di posisi yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ya Allah, semua ini karena Engkau. Aku janji tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Besok, ia akan datang ke perusahaan itu. Dan tanpa mereka sadari, Listi dan Sambo akan menjadi orang pertama yang harus menatap wajah masa lalu yang selama ini mereka anggap sudah hancur. Pagi itu, suasana kantor perusahaan besar itu riuh. Para karyawan berdiri rapi di aula utama, mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah penuh kecemasan bercampur penasaran. Siapa sebenarnya pemilik baru yang telah mengambil alih perusahaan ini? Sambo berdiri di barisan depan, jas hitamnya rapi, tapi keringat dingin membasahi punggungnya. Listi berada di sisinya, memakai gaun elegan, namun wajahnya tegang. Mereka saling berbisik. Mas, siapa kira-kira pemilik barunya? Jangan-jangan orang asing. Sambo hanya menggeleng cepat. Aku nggak tahu, Lis. Tapi aku harus pastikan posisiku aman. Kalau tidak, ucapannya menggantung, tak sanggup ia teruskan. Ruangan mendadak hening ketika pintu besar terbuka. Semua mata tertuju ke arah pria muda yang melangkah masuk dengan tenang. Jasnya sederhana namun berkelas. Wajahnya lebih segar. Tubuhnya tegap meski masih menyisakan bekas perjuangan. Saat pria itu menapakkan kaki di aula, detak jantung Sambo dan Listi serasa berhenti. Mata mereka melebar, mulut mereka terbuka, namun tak ada kata yang bisa keluar. Pria itu adalah Irfan. Sambo menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Sementara Listi menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak percaya pria yang pernah ia tinggalkan dalam keadaan koma, kini berdiri gagah di depan ratusan orang. Irfan berjalan ke podium, menatap seluruh karyawan dengan tenang. Sorot matanya penuh wibawa. Selamat pagi, mulai hari ini perusahaan ini berada di bawah kepemilikan saya. Saya berharap kita bisa bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan terdengar, meski sebagian masih terkejut. Sambo hanya bisa menunduk, sementara Listi merasa kakinya lemas. Setelah acara selesai, Sambo dengan tergesa menarik tangan Listi. Mereka berdua berjalan mendekati Irfan yang sedang berbicara dengan beberapa staf. Suara Sambo bergetar ketika akhirnya ia berucap, "Irfan, maafkan aku. Tolong jangan pecat aku. Aku butuh pekerjaan ini." Listi ikut menunduk. Air matanya mulai jatuh. "Mas Irfan, aku salah. Aku menyesal. Aku mohon." Irfan menatap mereka dalam diam. Wajahnya tak lagi penuh luka, tapi juga tak memberi ampunan mudah. Senyum tipis muncul di bibirnya, namun tatapan matanya begitu menusuk. "Dulu, kalian pergi ketika aku tak berdaya.
Sekarang, kenapa kalian datang ketika aku sudah berdiri?" Kata-kata itu menggema di ruangan. Sambo gemetar, Listi terisak. Mereka tahu, roda kehidupan benar-benar sudah berputar, dan kali ini mereka berdiri di sisi yang salah. Ruangan besar itu mendadak hening. Semua staf yang tadinya masih berbisik kini diam terpaku, menatap ke arah 3 sosok yang berdiri berhadapan. Irfan dengan wajah tenang dan berwibawa, sementara Sambo dan Listi gemetar di hadapannya. Sambo mencoba meraih tangan Irfan, tapi tangannya berhenti di udara. "Aku mohon Irfan, jangan pecat aku. Semua ini salahku, tapi aku butuh pekerjaan ini." Keluargaku bergantung padaku. Listi yang berdiri di sampingnya mulai terisak. Air matanya mengalir deras, make up mahal yang menempel di wajahnya mulai luntur. "Mas Irfan, aku khilaf. Aku terlalu buta dengan kemewahan. Aku gak sadar siapa yang benar-benar tulus." Irfan menatap mereka dengan mata tajam, tapi di balik tatapan itu ada luka lama yang kembali menganga. Ingatan tentang saat ia terbaring koma, ditinggalkan tanpa peduli.